warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mohon izin kami dari kelompok 2 ingin melakukan tugas podcast dengan judul Good Practice versus Bad Practice dalam mewujudkan Smart Governance di unit kerja. Baiklah, izinkan kami memulai. Selamat malam, Sobat Puskesmas. Kembali lagi di podcast kita, Smart Governance, solusi nyata untuk pelayanan prima. Malam ini kita akan membahas tema yang sangat relevan, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Bersama saya Muhammad Kabir Munikram, dan sudah hadir di Zoom kita pada malam hari ini para pakar kita, yaitu Kristipani Loren, Nasiwa Nur Sabriana, Oka Prima Indisa, dan Yunita Aprayoga. Halo, Semuanya Sobat Puskesmas. senang berbagi. Senang bisa berbagi malam ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja nih ke narasumber kita yang pertama yang akan memantik diskusi kita. Apa sih yang ingin kalian sampaikan terkait isu ini? Kita sering dengar jargon smart governance. Tapi apa sih bentuk nyatanya di lapangan? Saya ingin kita mulai dari hal positif. Nah, Kak Fani, sebagai penjawab satu, bisa ceritakan 3 contoh good practice dan pengalaman Puskesmas yang serba manual ini, Kak. Iya, tentu. Tentu saya punya 3 contoh menarik. Yang pertama, sistem antrian digital yang sederhana. Awalnya, antrian manual sering kacau. Lalu, ada inisiatif dari seorang ASN yang melek digital untuk membuat sistem digital di puskesmas. Yang kedua, manajemen stok obat berbasis Excel. Sebelumnya, stok obat dicatat manual di buku. Rawan salah. Inisiatif dari apoteker puskesmas adalah membuat basis data stok di Excel. Setiap obat keluar atau masuk langsung diinput, data jadi akurat, dan ada notifikasi otomatis jika stok menipis. Yang ketiga, di grup WhatsApp untuk komunikasi lintas bagian. Daripada harus datang ke ruangan lain, Kepala Puskesmas membuat grup WhatsApp untuk komunikasi cepat. Misalnya, notifikasi pasien yang sudah selesai di ruangan pemeriksaan langsung diteruskan ke bagian farmasi. Komunikasi jadi lebih cepat dan efisien. Seperti itu, Ibu. Oke, menarik sekali. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak harus mahal dan rumit. Begitu, Kak Bani, dari contoh-contohnya, apa kunci keberhasilannya? Ya, kunci utamanya adalah profesionalisme dan inisiatif ASN. Para ASN ini tidak menunggu perintah dari atasan, tetapi berinisiatif untuk mencari solusi. Mereka memanfaatkan teknologi sederhana yang sudah ada. Ini adalah wujud dari smart ASN, yaitu ASN yang melek digital dan adaptif. Mereka memahami masalah dan proaktif mencari solusi. Lalu, bagaimana nih cara untuk memperluas dan menularkannya ke unit-unit lain, kira-kira? Kuncinya adalah sistem merit. Ketika inisiatif ini berhasil, pimpinan harus memberikan apresiasi dan promosi. Hal ini akan memotivasi ASN lain. Buatkan panduan sederhana dan lakukan pelatihan internal untuk berbagai praktik baik ini. Libatkan ASN senior sebagai mentor. Ini menciptakan budaya berbagi dan inovasi di lingkungan kerja. Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya. Baik, sekarang kita beralih ke sisi lain lagi nih. Sekarang di sesi bad practice. Apakah kalian punya contoh bad practice yang sering terjadi di unit kerja atau tempat kalian melakukan praktek? Baiklah, saya mempunyai 3 contoh yang sering saya temui, yaitu yang pertama, penggandaan sistem informasi kesehatan yang tidak terpakai. Puskesmas menerima bantuan SIK dari pemerintah pusat, tetapi karena tidak ada pelatihan dan sistemnya rumit, akhirnya tidak digunakan. Data pasien kembali dicatat manual. Selanjutnya, yaitu sistem absensi fingerprint yang sering rusak, akibatnya absensi kembali ke manual, dan ini rentan terhadap kecurangan.
Selanjutnya yaitu data pasien tersebar di berbagai file masing-masing ASN yang punya format pencatatan data pasien sendiri di komputer mereka. Tidak ada satu basis data pun yang terpusat. Ketika satu ASN pindah, maka data pasien jadi hilang dan sulit ditemukan. Wah, ini Wah, emang ironis ya. Menurut Kak Wawa, apa penyebab kegagalan dari kasus-kasus ini, Kak? Baiklah, kegagalan utamanya yaitu kurangnya profesionalisme ASN. Mereka tidak punya rasa kepemilikan terhadap sistem yang sudah ada. Ada juga masalah sistem merit yang tidak berjalan. Tidak ada sanksi dan teguran yang jelas dan ketidakmampuan menggunakan sistem digital. ASN merasa tidak ada konsekuensi jika mereka kembali dengan cara manual. Ini menunjukkan kegagalan dalam manajemen ASN yang tidak berorientasi pada kinerja. lalu bagaimana cara agar hal-hal ini tidak terulang? Baiklah, caranya yaitu yang pertama harus ada komitmen pimpinan yang kuat. Yang kedua yaitu memberikan pelatihan yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan ASN. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja ASN secara berkala. Salah satunya dari kemampuan mereka menggunakan teknologi. Ini kembali lagi ke sistem merit yang mengukur kinerja, bukan sekedar kehadiran. Terakhir nih, apa alternatif cara terbaik untuk menghindarinya? Baiklah, cara alternatif yang terbaik untuk menghindarinya yaitu daripada bergantung pada sistem yang rumit, mulailah dari solusi sederhana dan bertahap. Seperti yang dicontohkan oleh Kak Fani tadi, gunakan alat-alat yang sudah akrab seperti Google Form atau Excel yang bisa menjadi awal dari proses perencanaan sistem sehingga mereka merasa memilikinya. Oke, diskusi dan penjelasan yang sangat mencerahkan. Sekarang giliran Kak Oka nih untuk menyimpulkannya. Apa sih kesimpulan dan rekomendasi yang baik untuk kita semua? Baik, Pak. Nah, dari diskusi kita tadi ada satu benang merah nih, baik di good practice maupun di bad practice yang berakar pada manajemen ASN dan profesionalisme ASN. Keberhasilan smart governance bukan hanya soal teknologi, tapi tentang budaya kerja. Jadi kuncinya ada di SDM berarti ya. Ya, tepat sekali. Nah, saya punya 3 rekomendasi nih. Yang pertama yaitu kita harus membangun budaya inovasi, di mana pimpinan harus menciptakan lingkungan yang aman untuk mencoba hal-hal yang baru. Dengan cara menghargai inisiatif maupun inisiatif tersebut. Yang kedua yaitu menerapkan sistem merit. Nah, penerapan sistem merit secara konsisten dengan memberikan apresiasi dengan memberikan apresiasi bagi yang berinovasi dan tingkatkan kompetensi bagi yang belum. Selanjutnya, yang terakhir yaitu digitalisasi yang berbasis kebutuhan. Mulailah dari masalah yang paling mendesak. Begitu, Pak. Oke, terima kasih banyak ya semuanya, kakak-kakak semuanya atas diskusi malam hari ini yang menurut saya cukup padat dan bermanfaat. Semoga podcast ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi smart ASN dan mewujudkan smart governance dimanapun kita berada. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.